Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan melakukan kunjungan industri UMKM ke Salapan Jati Kopi and Kitchen. Kunjungan industri UMKM bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa tentang dunia UMKM. Dalam kegiatan ini diharapkan juga dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki minat dan keahlian untuk usaha. Pada kunjungan industri, mahasiswa juga bisa mendapatkan informasi tentang UMKM. Berikut video wawancara kami bersama owner Salapan Jati Kopi and Kitchen. Enjoy for watching! Perkenalkan, saya Intan Pandini. Saya Irma Oktavianti. Saya Ismin Opianti. Kami dari mahasiswa UBP, Prodi Manajemen, kelas Manajemen 19I. Kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami akan mewawancarai suatu usaha. Sekarang saya bersama pemilik usaha kafe ini. Silakan Kak, jelaskan namanya. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Mubin dari Salapan Jati Coffee and Kitchen. Ya. Selanjutnya, Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Yang pertama, jelaskan sejarah usaha kafe ini. sejarahnya ini kafe dulu dibuka sama yang punya pemilik lahan ini. Ini udah dibuka dari Januari 2020 ya. Terus habis itu tutup sekitar 6 atau sampai 8 bulan, usahanya berjalan, tutup. Udah tuh selesai kan. Habis itu kan saya ketemu sama teman saya, partner saya namanya Mas Yosi, untuk ngajak usaha bersama. Udah usaha bersama, saya yang nentuin ini ada tempat kosong gitu kan, ada tempat yang udah tutup, berani nggak untuk develop bareng di situ. Udah di situ udah tuh jalan mulai sekitar buka itu di tanggal 18 April 2020 saya mulai buka di sini sampai sekarang. Iya. Selanjutnya, Kurang lebih 2 tahun. Iya, betul. tentang proses produksi. Prosesnya masih manual atau sudah menggunakan mesin? Ya, ada di sini manual, ada juga mesin, misalkan kayak mesin espresso. Yang kedua kan untuk ngegiling kopinya juga mesin, itu kan. Yang mesin sih yang pembuatan kopi sih rata-rata. Tapi pelayanannya? Pelayanannya ya sama seperti biasa manual. Ya. Selanjutnya, proses pemasaran. Apakah seperti biasa atau sudah dikembangkan secara online? Udah online, dan waktu itu ada yang megang khusus marketingnya gitu. Kita hanya ngeluarin budget marketing, habis itu rundown marketingnya dia yang ngerjain semua gitu. Jadi Plannya ada sama. orang khusus gitu? Kita bayar dia selama 3 bulan, dia kerjain marketing untuk develop awal. Kira-kira budgetnya berapa tuh, Kak? Waktu itu 12 juta tuh selama 3 bulan. Yang keempat, tentang manajerial keuangan. Modal yang digunakan dan pencatatan keuangan sudah terkomputerisasi atau pencatatan sederhana bahkan tidak pernah dicatat sama sekali? Komputer udah komputer. Yeah. Misalnya dari transaksi kita udah pakai aplikasi online, itu kan aplikasi kasir, itu bisa convert ke Excel. Lalu Habis itu kita dapat datanya, diolah. Terus kalau kayak pengeluaran harian sih kita udah pakai nota. Pengeluaran operasional semua ada notanya, belanja bahan baku, nota semua ada. Habis itu baru kita input ke digital Excel buat ngolah data. selanjutnya 5 ya, penentuan harga per produknya dan jumlah penjualan per hari. Penentuan harga sih berdasarkan ini pasar. Iya. Ya. Segmentasi pasar kita siapa, targetnya siapa.
menengah ke bawah atau menengah ke atas. Di situ kita buat acuan menentukan harga. Yang kedua kan daerah di mana kita buka, daerah mana, pasarnya seperti apa, siapa yang berdomisili di daerah tersebut gitu kan. Tingkat pendapatannya berapa gitu kan. Terus kita convert, jadilah harganya berapa, harga jualnya berapa di situ. Yang kedua kan kita harus nyesuaiin dengan cost ini ya berkaitan dengan operasional ini ya bahan bakunya berapa itu harganya, terus kayak karyawan, listrik dan yang lainnya berapa gitu kan. Kalau dihitung sih kalau saya sekitar 60% buat operasional, 40% udah bersih gitu. Terus targetnya ya, target penjualan Per hari. jadi average per day itu minimum untuk mencukupinya sesuai target itu minimum 1 juta. Jadi per harinya itu. Iya, minimum itu plus lah kalau dibilang. Udah ya. Pertanyaan terakhir. Dalam menghadapi kondisi pandemi ini, keputusan apa yang dilakukan pelaku usaha dalam menghadapi saat ini? Efisiensi, cost down, dari pengeluaran kita kurangin, terus jumlah manpower gitu, jumlah manpower dikurangi, itu secara efisiensi ya. Iya. Secara produksi penjualan ya tetap kita lakukan marketing direct, kita jemput bola gitu kan, kita nganterin sendiri teman-teman kita, lingkungan kita lah yang bisa kita jangkau gitu. Mungkin segitu pertanyaan dari kami. Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi kesimpulan dari observasi yang kita lakukan kemarin adalah yang pertama ada sejarah tempat atau kafe tersebut, yaitu pemilik kafe bekerja sama dengan 2 orang, yang satu temannya, yang kedua adalah pemilik tempat tersebut. Yang kedua ada tentang manajerial keuangan yang mereka lakukan adalah mereka sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi kasir, lalu diinput ke dalam Excel. Yang ketiga ada tentang pembuatan atau pelayanan. Mereka pembuatannya ada yang manual dan sudah ada yang menggunakan mesin, yaitu seperti membuat kopi, mereka menggiling kopinya dengan menggunakan mesin espresso, tetapi pelayanannya masih menggunakan manual atau barista. Yang keempat ada tentang laba yang mereka lakukan dari penjualannya adalah sebagai 60% dan 40%, yaitu 60%-nya yang mereka sisihkan untuk keperluan kafe atau semisalnya listrik, bahan baku dan lain-lain. Lalu 40%-nya adalah laba bersih dari penjualan mereka. Yang terakhir ada tentang pembukaan kafe pada masa pandemi ini yang mereka lakukan, yang pada masa pandemi saat melonjak tinggi, yaitu mengurangi pengeluaran mereka, lalu mengurangi tenaga kerja. Tetapi upaya yang mereka lakukan lainnya adalah mereka tetap buka seperti biasanya, namun jam operasional mereka dikurangi.